Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyana Pramusti. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun semester 7. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setup awal data perusahaan dengan menggunakan aplikasi Accurate. Nah, untuk langkah awal yang kita lakukan yang pertama adalah membuat data perusahaan baru, karena di sini kita belum pernah mencoba sama sekali. Nah, untuk selanjutnya kita membuat database. Nah, untuk membuat database kita harus memilih terlebih dahulu ini titik 3 ini yang di sebelah kanan ini untuk memilih di mana folder atau file kita akan disimpan. Nah, di sini langsung saja karena sudah sesuai dengan folder yang saya inginkan, maka untuk file namanya kita tulis dengan pabrik tas Plastisai. Oke, kemudian kita create. Ketika sudah, klik OK. Nah, sedikit informasi bahwa nanti di sini saya akan memberikan tutorial setup data perusahaan menggunakan Accurate dengan tipe persiapan mahir. Jadi di sini itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah tipe standar dan tipe mahir. Untuk tipe standar sendiri itu untuk memasukkan akun ataupun data lainnya dilakukan secara manual. Sedangkan apabila kita menggunakan persiapan mahir, maka data kita import dari Excel. Nah, sebelumnya kita juga harus menyiapkan data-data tersebut di Excel. Misalkan seperti contoh, di sini kita kan perlu data untuk daftar akun. Sebelumnya ya. Jadi ini, misalkan ini kita sudah menyiapkan beberapa data. Daftar akun, kemudian daftar pelanggan, daftar pemasok, kemudian aset tetap, tipe asetnya, persediaan barang, dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan untuk daftar akun. Jadi di sini nanti mencangkup nomor akun, nama akun, tipe akun, mata uang, dan saldo awal. Kemudian selanjutnya adalah untuk daftar pelanggan. Nah, di sini untuk daftar pelanggan, sebentar masih loading. Daftar pelanggan. Nih. Nah, di sini untuk daftar pelanggan meliputi kode, nama pelanggan, kemudian mata uang, saldo awal, alamat maupun termin. Nah, termin ini adalah syarat. Untuk syarat pembayaran dari pelanggan tersebut, misalkan nih pelanggan membeli barang secara kredit, jadi ada syaratnya. Ketika pelanggan tersebut dapat membayar lunas kurang dari 10 hari di awal bulan, maka pelanggan tersebut akan memperoleh potongan harga atau diskon sebesar 2%. Jadi di sini tertulis 2/10 N/30. Ada juga untuk yang pelanggan secara tunai, maka untuk syarat pembayarannya adalah secara langsung atau COD. Kemudian ini juga ada daftar tipe aset. Jadi bagaimana nanti aset tersebut ini disusutkan dengan menggunakan metode apa, dan juga ada umur aset fiskal. Nah, ini tipe daftar tipe aset tetap kena pajak. Karena tanah tidak disusutkan, maka untuk tipe aset tetap kena pajaknya tidak disusutkan. Oke, kita lihat. Ini masih sedikit, kita tunggu terlebih dahulu. Karena kita nanti import datanya dari Excel, jadi data di Excel itu harus sudah benar-benar tepat agar tidak salah saat melakukan pengecekan datanya nanti. Jadi seperti ini.
Oke. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Kita masukkan kata kuncinya. Kata kuncinya supervisor dengan tanpa di caps lock ya. Kita oke. Nah, ini. Nah, yang pertama kita pilih bahasa yang akan digunakan. Kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Oke, dilanjut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Untuk tipe persiapan, kita menggunakan persiapan mahir. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah informasi mengenai mata uang. Nah, mata uang yang kita gunakan adalah rupiah dengan nilai tukar 1. Asal negara Indonesia. Simbolnya adalah P. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena di sini membutuhkan informasi periode perusahaan, kan tadi juga sudah ada tentang profil dan bidang usaha perusahaan. Kita masukkan saja ke dalam informasi ini. Nama perusahaannya adalah Pabrik Tas Pasti Sae. Alamatnya Jalan Condong Campur RT 14 RW 5 Bekasi. Oke. Nah, tanggal mulai tutup buku kita di tanggal 31 Mei 2020. Sedangkan tahun fiskalnya tetap di tahun 2020. Sedangkan periode devalutnya adalah di bulan 6, yaitu di bulan Juni. Setelah semua sudah diisi, kita lanjutkan. Nah, di sini kita mengisi informasi pajak dari perusahaan. Nah, kita isi nomor seri fakturnya. Karena tidak ada, kita kosongi. Untuk NPWP nomornya 00.00.013.12. Oke, untuk nomor pengukuhannya 001 ER /WP WPJ 03 KP titik 03 2000. Oke, untuk tanggal pengukuhannya di tanggal 15 Agustus 2020. Di 15 Agustus tahun 2000 ya. Oke, kita cari. Ini bulan Juli, Agustus tanggal 15. Kode cabangnya 002. Jenis usahanya adalah industri tas. Industri tas 002. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi mata uang dan informasi perusahaan, kita lanjutkan ke akun-akun dan daftar lainnya. Nah, di sini
sudah ada beberapa daftar akun yang terisi. Nah, di sini kita harus menghapus semuanya kecuali retaining earning, karena nanti kita akan mengimpor dari bekas yang sudah kita buat. Nah, cara hapusnya klik, kemudian hapus. Oke. Ini juga hapus. Opening balance juga dihapus. Kemudian ke sales. Oke, hapus. Nah, setelah kita hapus, kita impor data dari berkas. Kemudian kita klik ke sini. Kita cari berkasnya, Excel, kemudian daftar akun, kita open dan kita ambil datanya. Nah, setelah sudah, jangan lupa kita hapus baris di data sumber, karena nanti kita akan mendefinisikan kolom data sumbernya, sehingga kolom-kolom tersebut di data sumber akan secara otomatis terisi. Oke, kita definisikan nomor akun. Berarti di sini adalah nomor akun. Kemudian nama akun, berarti kita pilih nama akun. Kemudian tipe akun. Kita pilih tipe akun, kita definisikan semuanya satu persatu. Kas bank, berarti kas bank. Piutang dagang, akun piutang. Kemudian aset lancar lainnya adalah aset lancar lainnya. Kemudian persediaan. Kemudian aset tetap. Nah, di sini adalah akun aktiva tetap. Akumulasi penyusutan. Jadi ini semua harus didefinisikan. Ini adalah utang dagang, berarti akun utang. Utang lancar lainnya adalah utang lancar lainnya. Dan utang jangka panjang, utang jangka panjang. Ekuitas, kemudian pendapatan di sini juga masuk ke pendapatan. Terus harga pokok penjualan. Dan ada beban. Kemudian pendapatan lainnya. Kemudian beban lainnya. Setelah sudah kita oke. Jadi di sini harus didefinisikan semuanya ya, agar nantinya bisa diimport. Kita lanjutkan ke mata uang. Nah, mata uang kita definisikan rupiah. Kemudian saldo awal tetap ke saldo awal. Setelah semua selesai, kita baru bisa mengimpor data. Ya, oke. Nah, data sudah terimpor. Jangan lupa kita isi ekuitas saldo awal. Nah, ekuitas saldo awal ini dari mana? Kita berasal dari opening balance equity. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita sudah mengisi akun hutang, akun piutang, dan harusnya kita mengisi diskon penjualan. Jadi kita isi potongan penjualan. Kemudian kita lanjutkan setelah semuanya. Nah, untuk syarat pembayaran. Nah, di sini syarat pembayarannya tadi kan juga ada 3. Yang pertama 2 di syarat pelanggan dan 1 di syarat pemasok. Jadi kita isi satu-satu. Tambah kita isi terlebih dahulu untuk yang COD. COD ini karena pembayaran secara langsung. Terus COD. Kita centang
oke. Nah, sudah kan satu, jadi kita tambahkan lagi untuk diskon syarat yang kedua. Nah, ini di sini di daftar pelanggan. Nah, di sini ada syarat bahwa nama pelanggan jika bayar di 10 hari pertama atau di tanggal 1 sampai 10, maka dia akan mendapatkan diskon 2%. Jadi kita tulis syaratnya jika membayar antara 10 hari, maka dia akan mendapatkan potongan 2% dengan jatuh tempo 30 hari. Dengan keterangan 2/10, N dan kecil per 30 hari. Kita centang. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk yang syarat bagi pemasok. Di sini ada jatuh tempo dari pemasok adalah 10 hari. Berarti di sini kita tulis N/10. Kita oke. Nah, setelah sudah, kita lanjutkan saja. Lanjut. Nah, tipe pelanggannya adalah umum. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita mengimport berkas dari daftar pelanggan. Kita klik di sini import dari berkas. Kemudian kita ambil berkasnya, kita buka kita ganti Excel. Ini adalah pelanggan, daftar pelanggan kita ambil data. Jangan lupa untuk data sumber baris pertama kita hapus karena akan digantikan oleh kolom data sumber yang sudah didefinisikan. Jadi ini kode adalah nomor pelanggan, kemudian nama pelanggan, oke, dan mata uangnya. Nah, ini kita cari mata uang. Nah, misalnya ini kita definisikan terlebih dahulu ke dalam rupiah. Oke, kemudian saldo awal. Yang di saldo awal nanti, nah ini, kemudian alamat, satu, termin itu syarat. Jadi di sini kita cari yang syarat. Oke, sudah. Nah, ini yang tadi kita 2/30 sama jadi. Nah, sama, kita oke. Tipe pelanggannya tadi adalah umum. Setelah semuanya terisi, kita impor data. Nah, di sini sudah berhasil, kita klik OK. Ke lanjutnya yaitu ke pemasok, daftar pemasok. Sama dengan daftar pelanggan, kita juga mengimpor. Kita cari berkasnya. Sini Excel. Kita pilih daftar pemasok, kita oke. Open, kita ambil datanya. Kita tunggu. Jangan lupa baris pertama kita hapus, baru kita definisikan kolom data sumber. Di sini kode nomor pemasok, kemudian nama pemasok, kemudian mata uang. Kita cari mata uang rupiah. Oke, saldo awal, saldo
kode awal, kemudian alamat, kemudian termin itu syarat, nah ini enter semua. Oke, ketika semua sudah selesai, kita import datanya. Sudah berhasil, kita lanjutkan saja. Karena tidak ada proyek dan departemen, maka kita klik lanjut. Oke, persediaan lanjut. Nah, di sini untuk persediaan kita isi dengan persediaan produk jadi. Untuk penjualan sama penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, juga potongan penjualan, kemudian akun barang pengiriman. Di sini persediaan produk jadi, harga pokok penjualan, tetap retur pembelian. Di sini retur pembeliannya untuk kita cek dulu. Untuk retur pembelian produk jadi, kemudian akun biaya di HPP, ke penjualan, dan akun yang belum ditagih nantinya akan masuk utang. Kita cocokkan terlebih dahulu produk jadi, kemudian penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, persediaan produk jadi, harga pokok penjualan, bisa jadi. Oke, sudah benar, kita lanjutkan. Di sini persediaan dalam proses, dan selisih akun masuk ke selisih BOP. Sedangkan expense akun nantinya akan masuk ke biaya overhead pabrik. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Sedangkan di sini kita menggunakan metode persediaan rata-rata. Kita lanjutkan. Oke, untuk selanjutnya kita ke barang. Nah, di sini kita import berkas. Di persediaan barang, klik import berkas. Kemudian kita klik berkasnya, kita cari. Jangan lupa diganti Excel. Ini adalah persediaan barang, kita open. Oke, kita ambil datanya. Nah, jangan lupa untuk menghapus di baris pertama dalam data sumber. Nah, oke, kita definisikan tiap kolomnya. Di sini kode, berarti nomor barang. Deskripsi barang, kemudian kuantitas sama kuantitas, kemudian unit 1, kemudian biaya per unit kita abaikan, kemudian total biaya, ada tipe persediaan, ini tipe persediaan, nah, barang jadi, bahan baku, dan bahan penolong, bahan pembantu. Oke, kita klik. Dan selanjutnya yang terakhir adalah sumber akun persediaan. Kita persediaan. Nah, ini akun persediaan atau beban. Di sini produk jadi, kita cari persediaan produk jadi, kemudian persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong. Oke. Jangan lupa untuk tipe barang ini merupakan persediaan. Nah, setelah semua sudah, kita import datanya.
Oke, sudah berhasil. Ini sudah. Kita lanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan tadi, kita kembali dahulu yang di barang. Nah, kita cocokkan apakah ini sudah benar. Kita ke aktivitas, kemudian barang, dan kita ke persiapan, persiapan, kemudian preferensi, ke fitur, kemudian centang semuanya, dan modul verifikasi, kemudian kita oke. Nah, setelah sudah oke, kita ke daftar barang dan jasa. Sini daftar barang dan jasa. Ini kita cocokkan satu persatu. Ketika sudah benar, kita oke. Jadi tipe persediaannya bahan baku dengan kuantitas 29 dengan harga segini, dan selanjutnya kita oke. Lakukan semuanya sampai terakhir. Oke. Oke. Setelah sudah, kita kembali ke persiapan singkat. Jadi kita lanjutkan. Di sini untuk tipe aset tetap kena pajak, kita langsung impor. Kita cari. Nah, ini tipe aset tetap kena pajak. Kita open. Kemudian ambil data. Hapus data baris di data sumber. Baris pertama, kita definisikan tipe aset tetap. Berarti ini adalah golongan, kemudian umur, kemudian metode. Oke, garis lurus, dan non tidak berdasarkan. Kita oke. Setelah itu tidak ada. Oke, nah, udah. Karena semua sudah, kita impor. Kita oke. Nah, ini tadi data yang sudah kita import. Kita lanjutkan ke tipe aset tetap, sama kita import juga. Tetap, kita open, ambil data,
kita hapus data sumber di kolom pertama. Tipe aset tetap. Nah, golongan tipe aset tetap berarti tipe aset tetap. Kemudian tipe aset tetap kena pajak. Di sini golongan aktiva pajak. Ini tidak disebutkan. Sama ya, kita definisikan satu persatu. Sudah, oke. Ya, kalau sudah, kita impor data. Sini kita lanjutkan. Selanjutnya kita import data dari berkas daftar aktiva tetap. Seperti biasa, kita import berkasnya, kita cari dahulu Excel daftar ambil data, jangan lupa kita hapus baris pertama di dalam data sumber. Kita definisikan tipe aset tetap, berarti tipe aktiva tetap. Tipe aset tetap tanah, bangunan, peralatan, dan mesin. Dan kode aset tetap, kode aktiva, keterangan aset, keterangan aktiva, tanggal pembelian, dan tanggal pemakaian, kemudian umur aset, kita pakai yang tahun, kemudian metode penyusutan, tidak disusutkan, dan garis lurus. Oke. Kemudian akun aset, tanah, bangunan, kemudian peralatan kita definisikan, kemudian mesin kita oke. Selanjutnya adalah akumulasi depresiasi aset. Kita definisikan bangunan, peralatan, mesin kita oke. Akumulasi beban masuk ke biaya overhead pabrik. Sudah sama, kita oke. Kita isi sumber dananya, sumber dana, akun sumber dana, ini. Adalah nilai residu. Nah, setelah semua selesai, kita impor data. Oke, langkah selanjutnya bisa kita lanjut. Oke, lanjut. Oke, kita
setelah sudah, kita ke neraca. Kita lihat aktivitas, kemudian periodik, proses akhir bulan. Nah, di sini adalah di bulan Mei 2020. Oke, sudah benar, kita oke. Kita proses akhir bulan. Nah, setelah proses akhir bulan selesai, kita melihat neracanya. Jadi kita ke laporan, daftar laporan, kemudian pilih buku besar dan klik 2 kali di neraca saldo klasik. Nah, ini kita sesuaikan terlebih dahulu di tanggal 6, tanggal 30 bulan 6 2020, termasuk saldo 0. Kita oke. Nah, ini hasil dari neraca saldo per 30 Juni 2020. Oke, sudah benar. Kemudian jika ingin menyimpan, bisa klik simpan, kemudian PDF file. Oke. Kita kasih nama pabrik tas pasti saya. Kita save. Nah, setelah sudah semua, kita tinggal silang di sini. Sudah, apakah ingin menyimpannya? Ya, kita simpan terlebih dahulu. Oke. Terakhir adalah untuk menutup, kita keluar di berkas, kita tutup data dan kita backup terlebih dahulu. Yes. Nah, jadi ini adalah tutorial bagaimana cara memasukkan setup awal data perusahaan dengan menggunakan persiapan mahir. Semoga tutorial ini dapat membantu kalian apabila terjadi kesulitan dalam mengerjakannya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.